Hai, dalam video kali ini akan dijelaskan one-way analysis of variance atau disingkat ANOVA atau dalam bahasa Indonesia disebut analisis variansi satu arah menggunakan software gratis R Commander. Dalam video ini pertama-tama akan dijelaskan apa itu one-way ANOVA, kemudian akan diberikan contoh, dan terakhir akan dijelaskan bagaimana menggunakan one-way ANOVA menggunakan software gratis R Commander. Jadi one-way analysis of variance atau one-way ANOVA ini digunakan untuk menguji kesamaan dari dua atau lebih purata populasi atau population means. Hipotesis untuk one-way ANOVA itu selalu seperti ini bentuknya. Jadi H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan seterusnya sampai mu-k. Nah, ini tergantung banyaknya purata populasi yang dibandingkan. Jadi kalau cuma 3 ya berarti cuma mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Jadi H1-nya biasa dituliskan dalam bentuk kalimat, tidak semua purata populasi sama, atau setidaknya ada satu purata populasi yang berbeda. Kalau kita menolak H0, itu berarti setidaknya ada satu purata populasi yang berbeda. Di dalam one-way ANOVA itu terdapat 3 asumsi. Jadi asumsi pertama, untuk setiap populasi, variable respon atau variable dependentnya itu berdistribusi normal. Asumsi kedua, varians atau sigma kuadratnya dari variable respon itu sama untuk semua populasi. Jadi artinya ini variansi konstan. Yang ketiga, pengamatan harus independen. Dari ketiga asumsi tadi, jika hanya asumsi normalitas yang dilanggar, maka alternatifnya dapat menggunakan uji peringkat Kruskal-Wallis atau dalam bahasa Inggris disebut Kruskal-Wallis rank test. Jika asumsi normalitas dan kesamaan varians yang dilanggar, maka diperlukan transformasi data. Nah, ini rumus-rumus one-way ANOVA. Jadi ada rumus untuk menghitung purata sampel yang ke J, jadi ini sampel min yang ke J. Kemudian ada rumus untuk menghitung varians sampel, dan juga sama varians sampel ke J. Ada rumus untuk menghitung jumlah total sampelnya. Dan juga ada rumus untuk menghitung purata dari seluruh sampel. Jadi ini rumus gabungan, seluruh datanya digabung, dihitung puratanya. Nah, di dalam rumus ini XIJ, ini observasinya datanya, yaitu XIJ berarti nilai observasi yang ke I untuk treatment atau perlakuan yang ke J. NJ ini jumlah observasi untuk perlakuan ke J. X bar J ini purata sampel untuk perlakuan ke J, dan X kuadrat J ini varians atau variansi sampel untuk perlakuan ke J. Jadi X kuadrat J ini variansi sampel atau sampel varians untuk perlakuan ke J. Ini rumus one-way ANOVA, ada dua rumus utama, yaitu rumus yang dugaan variansi populasi antar perlakuan, atau di dalam bahasa Inggris disebutnya Between Treatments Estimate of Population Variance. Ini rumusnya MSTR. MSTR sama dengan SSTR dibagi K-1. Ini rumusnya. Di sini MSTR singkatan dari mean square due to treatments atau purata kuadrat karena perlakuan. Yang SSTR-nya ini singkatan dari sum of square due to treatments atau jumlah kuadrat karena perlakuan. Nah, rumus kedua ini dugaan variansi populasi dalam perlakuan. Jadi kalau tadi antar perlakuan, yang ini dalam perlakuan atau dalam bahasa Inggris disebutnya within treatments estimate of population variance. Ini rumusnya MSE sama dengan SSE dibagi NT minus K. Jadi ini rumusnya. Dari perhitungan MSTR dan MSE, kita bisa menghitung statistik uji F-nya. Jadi F-nya ini MSTR dibagi MSE. MSE singkatan dari mean square error atau purata kuadrat dari galat. SSE singkatan dari sum of square due to error atau jumlah kuadrat karena galat. Nah, hasil perhitungan SSTR, SSE, MSTR, MSE itu kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Jadi ini tabelnya disebutnya one-way ANOVA table atau tabel ANOVA satu arah. Berikutnya tentang multiple comparison post hoc test. Jadi bila hasil dari one-way ANOVA H0 ditolak, maka itu berarti tidak semua purata atau rata-rata populasi sama. Nah, untuk mengetahui rata-rata populasi mana yang tidak sama, maka perlu dilanjutkan dengan uji lanjutan yang dinamakan multiple comparison post hoc test. Ada beberapa multiple comparison post hoc test ini. Di sini disebutkan antara lain Bonferroni, Chevy, Tukey-Kramer, dan Sidek. Nah, di dalam video ini akan digunakan yang Tukey-Kramer test ini.
Jadi ini rumus Tukey-Kremers. Di dalam rumus ini kita menghitung selisih purata dari sampel ke I dan sampel ke J dibagi akar MSE. Nah, MSE ini didapat dari rumus ANOVA yang tadi, atau dari tabel ANOVA. NI, NJ ini banyaknya sampel ke I dan ke J. T-nya mengikuti studentized range distribution. Ini biasa simbolnya Q alpha, dari Q alpha, K, DF. Jadi K-nya ini banyaknya treatment, DF-nya itu degrees of freedom-nya, itu N minus K. Dan N-nya di sini adalah jumlah dari seluruh datanya. Selain menggunakan rumus T ini, juga bisa digunakan rumus confidence intervals atau interval kepercayaan. Rumusnya seperti ini. Sama kayak tadi, jadi tadi T-nya mengikuti studentized range distribution, ini Q-nya juga sama dari tabel studentized range distribution. Dalam multiple comparison post-hoc test ini, kita mengujinya sepasang-sepasang. Jadi di sini H0-nya mu I sama dengan mu J, H1-nya mu I tidak sama dengan mu J. Jadi ini pasangan mean atau pasangan puratanya. Nah, jika p-value-nya lebih kecil alpha, maka H0-nya ditolak. Jadi kalau H0 ditolak, berarti mu-nya tidak sama. Nah, kalau kita menggunakan software, maka biasanya kita akan mendapat p-value dari output software. Jadi p-value ini, singkatan dari probability value, ini adalah bukti terhadap H0. Artinya, semakin kecil p-value, maka semakin kuat bukti bahwa Anda harus menolak H0. Nah, kriteria penolakan H0 itu jika p-value-nya lebih kecil atau sama dengan alpha. Nah, umumnya digunakan alpha 0,05 atau 0,01. Jadi setiap software statistika itu pasti menghasilkan atau menghitung p-value. Nah, p-value yang didapat dari software ini akan dibandingkan dengan alpha. Kalau nilainya lebih kecil atau sama dengan alpha, maka H0-nya ditolak. Ini contoh one way ANOVA. Dalam contoh ini ada suatu survei terhadap penumpang pesawat terbang mengenai tingkat kepuasan mereka terhadap maskapai penerbangan. Nah, survei ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 25 pertanyaan dan 4 pilihan jawaban dengan skor 4 baik sekali, 3 baik, 2 sedang, dan 1 buruk. Kisaran total skornya untuk 25 pertanyaan ini adalah antara 25 sampai dengan 100. Semakin tinggi total skornya, berarti semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap layanan maskapai penerbangan tersebut. Nah, ini adalah tabel skor dari tingkat kepuasan pelanggan. Jadi untuk Citylink ada 4 responden, untuk AirAsia ada 5, dan untuk Lion Air ada 6 responden. Nah, ini bentuk hipotesisnya. Jadi di sini H0-nya mu Citylink sama dengan mu AirAsia sama dengan mu Lion Air. H1-nya tidak semua purata populasi sama. Kemudian ini N-nya banyaknya sampel. Jadi tadi ada 4 sampel yang Citylink, AirAsia ada 5, dan Lion Air ada 6. Jadi untuk menghitung one way ANOVA, pertama-tama harus hitung mean-nya. Jadi kita menghitung mean dari Citylink, ini X1, menghitung mean dari AirAsia, ini X2, dan menghitung mean dari Lion Air, ini X3. Kemudian kita juga menghitung variance. Jadi variance untuk Citylink itu yang S1 padat, variance untuk AirAsia itu S2 padat, dan variance Lion Air itu S3 padat. Kemudian juga dihitung purata dari seluruh datanya. Jadi X double bar ini itu rata-rata dari seluruh datanya. Setelah dihitung purata dan variasinya, kemudian kita bisa menghitung rumus ANOVA-nya, yaitu menghitung MSTR dan MSE. Ya, jadi sini MSTR-nya itu SSTR dibagi K-1. Ini SSTR didapatnya 811,383 dan K-nya, K-1-nya ini 2, sehingga didapat MSTR-nya 405,692. Demikian juga MSE-nya nih, SSC dibagi NT-K, ini dapat SSC-nya dapatnya 413,55 dan NT-K-nya 12. Nah, kemudian hasilnya 34,462. Ini MSE-nya. Kemudian kita bisa menghitung F-nya. F-nya inilah MSTR dibagi MSE, dapat 11,72. Nah, semua angka-angka ini dimasukkan ke dalam tabel one way ANOVA seperti ini. Nah, setelah tabel one way ANOVA selesai, kita akan menentukan apakah H0 ditolak atau tidak tolak berdasarkan bisa uji F ini atau p-value-nya. Di sini kita bisa menggunakan tabel nih, tabel F. Jadi tabel ini biasanya bisa dicari dari internet atau dari textbook statistika.
Jadi untuk mencari nilai di tabel F ini, kita menggunakan derajat kebebasannya atau degrees of freedom pertama, 2. Ini 2 ini dapat dari rumus K-1, jadi 3-1, 2. Dan DF keduanya, degrees of freedom keduanya itu, ini rumusnya NT minus K. Jadi N total 15 kurang 3, jadi 12. F hitungnya 11,722. Nah, kita lihat ini tabel F-nya. Jadi untuk DF1-nya 2, dan DF2-nya 12, itu angka 11,722 itu kalau diamati tidak dalam tabel ya. Jadi ini angka ini makin lama makin besar, 2,81, 389 dan seterusnya makin besar. Berarti angka 11,722 itu pasti di bawah sini ya. Nah, kalau kita amati upper tail-nya di sini makin lama makin kecil ya, dari 0,1, 0,5 dan seterusnya. Nah, ini berarti angka p-value-nya akan lebih kecil dari 0,01 ini. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa p-value-nya lebih kecil 0,01. Nah, karena p-value-nya lebih kecil dari 0,01, maka H0 ditolak. Karena tadi alfanya 0,1 ya. Nah, kalau H0 ditolak, itu berarti tidak semua purata populasi sama. Ya, jadi di antara ketiga mean ini, mu Citylink, mu AirAsia, mu Lion Air, itu tidak semua sama. Nah, untuk mengetahui mana yang sama atau mana yang tidak sama, itu dilakukan multiple comparison post hoc test. Ya. Jadi, karena dari hasil one way ANOVA, H0 ditolak, maka berarti tidak semua purata populasi sama. Nah, untuk mengetahui purata populasi mana yang tidak sama, maka perlu dilakukan uji lanjutan yang dinamakan multiple comparison post hoc test. Ada beberapa multiple comparison post hoc test, yang antara lain Bonferroni, Chevy, Tukey-Kremers, SIDAP. Nah, dalam video ini akan digunakan yang Tukey-Kremers. Jadi ini perhitungannya. Jadi untuk multiple comparison ini kita menghitungnya secara sepasang demi sepasang. Jadi ini yang pertama pasangan antara Citylink dan AirAsia. Jadi ini H0-nya juga sepasang, H0-nya untuk Citylink dan AirAsia, mu-nya. H1-nya ini lawannya, mu Citylink tidak sama dengan mu AirAsia. Dan ini dihitung rumus Tukey-Kremers-nya, rumus T. Ya, didapat 2,2981. Nah, nilai T ini akan dicari p-value-nya. Di sini digunakan software p-value. Jadi dari T hitung ini akan dapat p-value 0,09466. Ini dari output Arcomender-nya. Nah, nilai ini lebih besar dari alpha 0,01. Jadi H0-nya tidak ditolak. Nah, karena H0 nggak ditolak, ini berarti tidak ada perbedaan rata-rata tingkat kepuasan antara Citylink dan AirAsia. Ya, jadi ini dibandingkan Citylink dan AirAsia, berarti tidak ada perbedaan. Kemudian untuk pasangan kedua, Citylink dan Lion Air, ini sama prinsipnya, hanya beda N-nya, ini N 4 dan 6, tadi 4 dan 5. Ini hipotesisnya, sekarang Citylink dan Lion Air, Pak tadi Citylink dan AirAsia. Ini hasil perhitungan T-nya. Nah, nanti dengan Arcomender didapat p-value-nya 0,00136. Nah, nilai 0,00136 ini lebih kecil dari 0,1, maka H0 ditolak. Jadi kalau H0 ini ditolak, berarti mu-nya tidak sama. Jadi ada perbedaan rata-rata tingkat kepuasan antara Citylink dan Lion Air. Nah, untuk pasangan ketiga, ini AirAsia dan Lion Air, hampir sama, rumusnya hanya beda N-nya. Jadi di sini didapat T hitungnya 2,5881. Dan nanti dari Arcomender, p-value-nya didapat 0,05728. Nah, nilai ini masih lebih besar dari 0,01. Jadi di sini H0 tidak ditolak. Ini berarti tidak ada perbedaan rata-rata tingkat kepuasan antara AirAsia dan Lion Air. Nah, ini perhitungan secara manual. Berikutnya akan dihitung menggunakan Arcomender. Jadi pertama-tama datanya di-input di Microsoft Excel. Ini tampilan data dalam Excel. Jadi data scoring-nya yang tadi 3 kolom, ini digabung jadi 1 kolom. Nah, kemudian data ini dibedakan menurut grup, menurut airlines-nya, atau menurut maskapai penerbangan. Jadi ini 4 data pertama itu data dari Citylink, kemudian 5 berikutnya itu dari AirAsia, dan 6 terakhir itu untuk Lion Air. Jadi ini bentuk data dalam Excel. Nah, data ini akan kita import ke dalam Arcomender. Nanti setelah diimport bentuknya seperti ini. Nah, sekarang saya akan beralih ke Arcomender. Nah, ini saya udah buka R, jadi ini R.
Jadi ada tulisan Argui 64 bit, ini tergantung Windows yang Anda gunakan. Kebetulan saya menggunakan Windows 64 bit sehingga dia AR-nya 64 bit. Kalau Anda menggunakan Windows 32 bit akan munculnya 32 bit. Jadi untuk menggunakan R Commander, memanggil atau loading software dari R Commander-nya. Jadi asumsinya kita sudah install R Commander. Jadi caranya, jadi kita klik packages ini. Kalau belum install, berarti harus kita install dari package ini. Kalau sudah ada, kita tinggal load dari sini. Jadi sini asumsinya sudah di-install R Commander-nya, jadi tinggal klik load. Kemudian kita pilih R Commander-nya. Jadi ini yang muncul ini package yang sudah terinstall di komputer ini. Jadi ini R Commander-nya, jadi namanya RCMDR. Ya, ini kita klik OK. Nah, nanti akan muncul Windows seperti ini. Ya. Ini sekarang ada 2 Windows, yang di belakang ini Argui-nya itu yang R yang tadi, yang semula. Ini yang di depan ini R Commander-nya. Nah, kita akan menggunakan R Commander. Jadi untuk melakukan analisis one-way ANOVA, itu pertama-tama kita harus membaca data atau membuka data. Nah, di dalam video ini, datanya kita harus import dari Excel. Jadi kita klik data, kemudian kita pilih import, kemudian kita pilih from Excel file. Ya. Karena datanya tadi diinputnya dalam Excel. Nah, di sini ditanya nama. Jadi di dalam R Commander ini pertama-tama kita harus beri nama file yang akan dibuka. Jadi namanya saya akan namakan one way. Saya namakan one way saja. Jadi one way. Ya, ini namanya terserah ya. Jadi di sini saya berikan nama one way. Kemudian Anda klik OK. Nah, kemudian akan muncul pilihan folder. Jadi di sini akan dibaca datanya dari mana gitu. Di sini ini saya baca dari folder saya ini data R ini ya. Jadi ini nama filenya ini one way ANOVA R itu. Ini saya klik OK. Nah, ini datanya sudah terbaca nih, di bawah ada tulisan note. Kemudian ada dataset one way, ada 15 row atau 15 baris dan 2 kolom. Berarti ini datanya sudah terbaca. Nah, kita bisa lihat datanya. Jadi kita klik edit dataset ini. Jadi ini tampilan datanya, ada 15 baris dan ada 2 kolom, yaitu kolom score dan kolom airlines. Ya. Nah, sekarang kita bisa melakukan one way ANOVA. Jadi setelah data dibaca, kita tinggal klik statistik, kita pilih means, kita pilih one way ANOVA. Nah, muncul menu box seperti ini. Jadi di sini ada groups. Jadi di sini grupnya airlines. Jadi ini kelompok dari 3 maskapai penerbangan dari airlines ya. Kemudian yang di kotak sebelah kanan ini respon variable. Ini scoring dari responden yang menjawab kuesioner tadi. Tadi dalam perhitungan manual kita sudah tahu bahwa ada perbedaan purata dari antara 3 maskapai penerbangan tadi. Nah, kita bisa langsung melakukan multiple comparison. Jadi kita beri tanda cek di sini. Kemudian kita klik OK. Ini hasil one way ANOVA-nya. Ini tadi F-nya 11,77. Kemudian ini p-value-nya 0,00148. Jadi di sini ANOVA-nya signifikan. Berarti tidak semua purata populasinya sama. Maka untuk mengetahui mana yang tidak sama dilakukan multiple comparison. Nah, ini hasil multiple comparison-nya menggunakan Tukey ya. Jadi di sini p-value-nya ini. Jadi antara Citylink dengan AirAsia, p-value-nya 0,094. Ya, angka ini lebih besar dari 0,01, berarti H0-nya tidak ditolak, atau artinya Citylink dan AirAsia sama puratanya. Atau tidak ada perbedaan rata-rata tingkat kepuasan antara Citylink dan AirAsia. Kemudian yang ini, yang Lion Air dan AirAsia, ini angkanya 0,05728, juga lebih besar dari 0,01, sehingga tidak ada perbedaan rata-rata tingkat kepuasan antara Lion Air dan AirAsia. Nah, yang terakhir ini Lion Air dan Citylink, ini angkanya 0,001. Nah, ini lebih kecil dari 0,01. Sehingga H0-nya ditolak, atau dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata tingkat kepuasan antara Lion Air dan Citylink. Nah, itu hasil output dari R Commander.
Saya akan beralih ke slide-nya kembali. Nah, ini screenshot dari output R Commander tadi ya. Jadi di sini ini yang saya beri highlight warna kuning. Ini p-value-nya 0,0148. Jadi nilai ini lebih kecil dari alfa yang ditentukan di soal tadi 0,01, sehingga H0 mu Citylink sama mu AirAsia sama mu Lion Air ditolak. Nah, akan ditolak berarti ada min atau mu yang berbeda. Mana yang berbeda? Itu dilanjutkan dengan multiple comparison. Dalam contoh ini pakai Tukey-Kremers. Ya. Nah, dari outputnya, ini yang bagian bawah, sini, yang angkanya lebih kecil dari 0,01 itu yang terakhir, yaitu antara Lion Air dan Citylink. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk Lion Air dan Citylink ini rata-rata tingkat kepuasannya berbeda. Demikian video penjelasan One Way ANOVA menggunakan software gratis R Commander.